kita tetap menjalin komunikasi dengan Mas Dito dan semuanya baik-baik saja. Dan Mas Dito juga percaya bahwa jaksa akan dengan sangat mudah membuktikan dakwaannya. Kan dari pihak Niki masih bersikeras nih ingin dari Mas Dito dan Nindi juga katanya, ayo dong katanya proses hukumnya gimana yang di Polres, katanya gimana nih Bang? Jangan hanya Niki aja katanya yang terus di itu. Ya, jadi kan begini, ini kan dua kasus yang berbeda. Dia bukan pelapor. Siapa yang pelapor di kasus Jakarta Selatan? Apakah ini kita? Atau siapa? Kau ngotot sekali, ada apa? Kan gitu. Ya sudah, menurut saya sekarang ini fokus saja menghadapi perkara yang dijalani saat ini. Ya, lebih baik fokus pada pembelaannya daripada mengurusi atau mencampuri perkara orang lain. Ya. Bang, kemarin dari pihak kuasa hukum kan mengajukan permohonan itu dengan alasan kemanusiaan, terlebih seorang kita, seorang ibu, dan dijamin tidak akan menghilangkan barang bukti atau lari dari pengadilan itu sendiri. Menanggapinya gimana, Pak? Jadi permohonan penangguhan penahanan itu hak dari tersangka, dan dalam hal ini melalui pengacaranya. Jadi siapa saja boleh. Kewenangan itu sekarang ada pada pihak majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Jadi diterima tidaknya sangat bergantung kepada majelis hakim yang sekarang memeriksa dan mengadili perkara ini. Mereka yang akan memutuskan menerima atau menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut. Nah, tanggapan kami ya sebaiknya ditolak. Ya, alasan kemanusiaan itu semua orang bisa buat, ya. Tetapi perlu kita kasih tahu bahwa di luar sana, Anda lihat kasusnya Ibu Putri siapa itu? PC ya, Putri Chandrawati ya, istrinya Sambo ya. Dia juga punya anak kecil juga kan, tapi ditahan juga, ya. Jadi tidak ada alasan ya yang patut kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menangguhkan penahanan itu. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa kecenderungan dari Nikita Mirzani adalah melawan petugas dan cenderung tidak kooperatif. Itu sudah terbukti. Anda buka aja di Google, semuanya sudah keluar. Bagaimana cara dia menolak menghadiri pemeriksaan pada awalnya, lalu menentang petugas, lalu mengata-ngatai jaksa. Ya, itu semua adalah catatan elektronik yang tidak bisa dihapuskan. Berarti itu ya. Semua akan memberatkan Niki ya, bagi memberatkan dia, Bang? Tergantung sikapnya nanti di sidang di pengadilan. Ya. Kita menduga yang akan memberatkan adalah tentunya karena dia mantan seorang terpidana, artinya residivis yang sudah pernah dihukum, sudah pernah dipenjara. Itu biasanya orang yang residivis atau mantan narapidana itu biasanya kalau melakukan lagi sebuah tindak pidana lalu kemudian harus disidangkan lagi, maka biasanya itu akan menjadi faktor pertimbangan yang memberatkan oleh majelis hakim. Nah, nanti kita lihat seperti apa pertimbangan majelis hakim. Baik Bang, tanggal 21 ini kabarnya sidang kedua akan berlangsung. Dari pihak Dito sendiri akankah menghadirkan, Ditonya akan hadir gitu Bang? Atau jadi, dari pihak salah satu orang yang mungkin ada saksi dari Dito sendiri? Jadi begini, sidang hari Senin nanti itu kan eksepsi dari pihak tersangka, jadi itu bukan pihak korban. Jadi setelah eksepsi dari pihak pengacaranya di kita, tentu akan ada lagi tanggapan dari pihak jaksa penuntut umum atas eksepsi yang diberikan oleh pengacara Nikita Mirzani. Jadi itu hak mereka, silakan aja. Dan pada level itu tidak ada satu keharusan atau satu kewajiban untuk Mas Dito dan kuasa hukumnya hadir. Memang tidak, bukan di situ tempatnya untuk hadir. Bang, maaf mungkin sedikit sesakit hati apa, kekecewaan apa sih Bang dari Mas Dito sampai akhirnya ini adalah akhirnya Nikita Mirzani melewati masa tahanannya dan sudah dipersidangkan. Kalau boleh tahu ada nggak sih Bang yang Abang tahu dari mungkin cerita dari Mas Dito sendiri seperti apa? Dari gini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati,
Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Oke. Jadi bukan masalah ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru postingan itu yang bermasalah. Ya. Justru postingan itu yang menista, justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik logika berpikirnya. Ya, sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada balas dendam. Ini proses hukum biasa. Ya, yang memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Ya, seperti itu.